Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka yawma ladaina makinun amin. Qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Shadaqallahul azim. Ikhwati fillah, surat Yusuf ayat 54 dan ayat 55 adalah berbicara tentang kepemimpinan. Kepemimpinan yang dimaksud di sini adalah kepemimpinan yang diharapkan oleh masyarakat setempat untuk memilih pemimpin untuk masa yang akan datang. Al-Quran adalah menjadi sebuah pedoman di dalam kehidupan kita untuk menentukan pilihan terbaik bagi kita. Karena sesungguhnya nanti pilihan itu akan menjadi suatu pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang bagaimana yang engkau pilih? Oleh karenanya surat Yusuf ini memberikan isyarat kepada kita bahwa pemimpin yang pertama itu adalah innakal yawma ladaina makinun amin. Engkau memiliki kedudukan yang tinggi, amin, dan orang yang dipercaya. Yang ketiga adalah hafizun alim, yaitu orang yang mampu menjaga dan berpengetahuan. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dan orang yang memiliki atau mampu menjaga, orang yang memiliki amanah atau mampu menjaga, dan orang yang hafizun alim, orang yang menjaga dan memiliki kepercayaan. Semua ini adalah merupakan kepemimpinan yang harus hadir di tengah-tengah umat saat sekarang ini. Mereka adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang profesional, orang-orang yang memiliki kemampuan yang kuat untuk memimpin rakyatnya. Mereka ini adalah para ahli-ahli ibadah. Mereka adalah orang yang rajin sholat tepat pada waktunya. Sholatnya itu adalah berjamaah. Mereka adalah orang yang rajin bangun malam dengan tahajudnya. Mereka adalah orang-orang yang gemar tilawatil Quran. Mereka adalah orang-orang yang gemar sholat duha. Mereka adalah orang-orang yang gemar berinfak, berwakaf, dan bersedekah. Kemudian mereka yang amanah adalah mereka itu mampu menjaga urusan kenegaraan, urusan kebangsaan, urusan rakyatnya. Mereka yang memiliki ilmu pengetahuan yang begitu banyak untuk mengelola sebuah daerah.
Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari sosok kepemimpinan seperti inilah sekarang dibutuhkan suatu pandangan yang luas bagi kita sebagai rakyat, agar kepemimpinan ini tidak jatuh kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, agar kepemimpinan ini tidak jatuh kepada orang-orang yang bukan ahli ibadah. Mereka tidak kenal dengan Al-Quran, mereka tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka akan memimpin sebuah negeri? Tak mungkin. Oleh karenanya, kepemimpinan ini adalah merupakan suatu tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan tanggung jawab yang besar kepada rakyat dan umat. Oleh karenanya, kuatkan ibadahmu, kuatkan kualitas keimananmu, jauhkan kepemimpinan itu daripada syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kepemimpinan yang paling sekali perlu diperlukan. Mereka adalah yang kokoh imannya, kuat imannya, dan tidak melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Masih saja banyak orang tak kala ingin menjadi wali kota, tak kala ingin menjadi bupati, tak kala ingin menjadi gubernur, bahkan sampai kepada tingkat yang lebih tinggi. Dia lebih percaya kepada sang dukun ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin ini yang akan kita jadikan pemimpin kita, dia sudah syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmul azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah suatu dosa yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melahirkan pemimpin makinun amin, hafizun alim, lihat kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat ibadahnya, kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat karakter hidupnya. Ini perlu. Karakteristik seseorang perlu sekali. Apakah kita akan menjadikan seorang pembohong untuk menjadi seorang pemimpin? Tidak. Tapi kita perlu sebuah kejujuran. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin yang soleh, yang berhati lembut, yang berhati bermulia. Dia bisa menjaga amanah dari rakyat, dia bisa menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena APBD yang diberikan kepada mereka itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala, amanah dari rakyat. Pembangunan-pembangunan yang akan disampaikannya nanti, program-program kerja yang akan disampaikan nanti, itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan amanah dari rakyat. Sejauh mana dia untuk mengaplikasikannya di tengah-tengah umat dan masyarakat. Kalau dia bukan seorang pemimpin yang makinun amin, kalau dia bukan seorang pemimpin yang alim, hafizun alim, enggak bisa. Yang akan terjadi adalah penyelewengan terhadap APBD itu sendiri, penyelewengan terhadap keuangan negara, keuangan daerah, itu akan terjadi. Untuk itu, mari kita sama-sama berpikir yang realistis, berpikir yang positif untuk menghadirkan pemimpin yang berkualitas. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.